Persiapan misa Rabu Abu. Kemenangan kita bertransformasi dalam Kristus. Liturgi Sabda pada hari Rabu Abu ini akan disambungkan dengan kata tobat yang muncul dalam beberapa istilah, yakni berbalik atau berikan dirimu untuk damai. Dan kata tobat itu sendiri muncul dalam bacaan pertama dan juga dalam Mazmur tanggapan. Bacaan hari ini diambil dari Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan 16 sampai 18. Di tahun A ini secara istimewa Rabu Abu seolah melanjutkan bacaan hari Minggu yang kemarin, masih dalam konteks khotbah di bukit. Bapamu melihat yang tersembunyi dan akan mengganjar. Teks ini merupakan khotbah di bukit lanjutan dari minggu-minggu yang lalu. Pada bagian ini Yesus mengajarkan secara baru pelaksanaan kewajiban beragama, yakni dalam hal bersedekah, dalam berdoa, dan dalam hal puasa. Laku-laku saleh, kesalehan yang dipraktekkan oleh sampai sekarang pun dalam kehidupan beragama. Yesus melihat prakteknya telah jauh menyimpang dan telah ditumpangi oleh ragam motivasi yang berujung pada kepentingan diri sendiri. Maka dalam pengajarannya Yesus minta para muridnya untuk berubah, menjalankan dengan serius semata karena hanya demi Allah. Jika demikian, maka Allah akan berkenan membalas atau memberikan upah kepada mereka yang melaksanakannya. Koyakkan hatimu, bukan pakaianmu. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yoel bab 2 ayat 12 sampai 18. Perikop ini merupakan seruan tobat dari Nabi Yoel kepada Israel. Nabi minta tobatnya bangsa Israel sampai ke dasar hati. Jadi dia mengatakan, koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu. Artinya bukan hanya sikap lahirnya saja atau ritual atau upacaranya saja. Nabi juga memberikan alasan tobat itu karena Allah itu pengasih dan penyayang serta panjang sabar, berlimpah kasih setia dan menyesalkan hukuman yang telah dijatuhkan. Maka semua orang Israel diharuskan untuk hidup kudus. Dengan demikian maka Allah akan menaruh belas kasihan kepada mereka. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Mazmur tanggapan dari Mazmur 51. Mazmur ini merupakan doa tobat bagi orang berdosa yang telah menyadari akan kedosaannya. Pemazmur memohon belas kasihan karena yakin ada belas kasih dalam Allah. Kasihanilah aku menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku. Pemazmur menyadari bahwa dosa telah menyebabkan dia terpisah dari Allah. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bacaan kedua diambil dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus bab 5 ayat 20 sampai bab 6 ayat 2. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Di sini Paulus menasihati jemaat Korintus untuk berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Artinya dia minta jemaat untuk mengubah cara hidup dan cara berpikirnya untuk seturut dengan apa yang telah Paulus ajarkan. Alasan Paulus karena jemaat Korintus telah beroleh karunia Allah, yakni mereka telah menerima Kristus dan beroleh keselamatan. Yakni Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah.
Bersedia didamaikan dengan Allah berarti mengembangkan karunia yang telah diterima sehingga tidak menjadi sia-sia. Selamat mempersiapkan diri untuk memasuki masa retret agung ini. Semoga dengan inspirasi sabda kita dikuatkan untuk selalu membaharui diri agar kita pun nantinya akan menikmati kebangkitan bersama Kristus. Tuhan memberkati.